menyambut absen 6, Aprilia Sujino Rizky, absen 7. Felicia absen 21, Ayu Agustin absen 10. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang mekanisme jenis-jenis anjak piutang. Mekanisme yang pertama yaitu jenis anjak piutang berdasarkan pelayanan. Salah satunya yaitu full service factoring. Full service factoring ini adalah anjak piutang yang memberikan jasa secara menyeluruh, baik pembiayaan maupun non-pembiayaan. Contoh mekanisme yang pertama yaitu dalam pembiayaan. Contohnya, klien dan nasabah melakukan transaksi utang piutang atas pembelian barang secara kredit. Kemudian nasabah membeli barang kepada klien secara kredit. Otomatis nasabah punya utang kepada si klien. Kemudian nasabah dan klien membuat kesepakatan membuat surat perjanjian kredit yang tertulis jangka waktu kreditnya yaitu 1 tahun atau 12 bulan. Belum dapat 1 tahun, si klien ini membutuhkan uang. Dan akhirnya si klien ini pergi ke nasabah untuk menagih hutangnya. Tetapi si nasabah ini belum mempunyai uang untuk membayar hutangnya kepada si klien. Akhirnya nasabah ini meminta senggang waktu untuk mencarikan dana untuk membayar hutangnya kepada si klien. Kemudian si klien ini menyetujui atas permintaan customer tersebut. Setelah itu, si customer atau nasabah ini pergi ke perusahaan anjak piutang untuk pinjam dana, atau kasarannya si perusahaan anjak piutang ini akan menalangi kreditnya customer kepada si klien. Kemudian perusahaan anjak piutang menyetujui atas permintaan nasabah tersebut dan perusahaan anjak piutang pergi ke klien untuk membayar hutangnya customer atau nasabah ini. Akhirnya transaksi antara klien dan customer atau nasabah ini sudah selesai. Dan transaksi selanjutnya yaitu transaksi antara anjak piutang dan si pihak customer atau nasabah. Dan pada nantinya si pihak customer atau nasabah ini akan membayar hutang kepada perusahaan anjak piutang. Contoh yang kedua yaitu non-pembiayaan. Nah, contohnya adalah nasabah ingin hutang kepada si klien. Tetapi si klien ini ingin mensurvei terlebih dahulu kepada nasabah. Tetapi si klien ini merasa ragu-ragu untuk mensurvei si customer tersebut. Takutnya si customer ini tidak jujur. Dan akhirnya si klien pergi ke anjak piutang meminta bantuan untuk mensurvei si customer tersebut. Setelah itu anjak piutang pergi ke customer atau nasabah untuk mensurvei, dan setelah disurvei, anjak piutang ini pergi ke klien untuk menyerahkan hasil surveinya. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme jenis-jenis anjak piutang berdasarkan penanggulangan risiko, yaitu with report factoring. Nah, customer ini melakukan penjualan kredit kepada klien. Yang kedua, klien kredit dari customer itu dijual kepada factoring dan memberikan jaminan serta bertanggung jawab atas penjualan kredit. Yang ketiga, pihak klien memberitahukan kepada pihak customer bahwa penjualan kredit telah dialihkan kepada factoring. Yang keempat, pihak factoring melakukan penagihan dan pemberian DP sebesar 80%. Yang kelima, pihak factoring melakukan penagihan kepada pihak customer. Yang terakhir, pihak customer melakukan pelunasan atau pembayaran piutang kredit. Di sini saya akan menggambarkan berdasarkan perjanjian yaitu disclosure factoring. Di sini terdapat 3 pihak, yaitu pihak klien, pihak customer, dan perusahaan anjak piutang. Yang pertama-tama, klien ini menjual barangnya kepada customer. Setelah itu, klien melakukan kontrak dengan perusahaan anjak piutang mengenai faktor ketentuan transaksinya. Setelah ke anjak piutang, klien ini kembali lagi kepada customer untuk memberitahukan ketentuan transaksinya tersebut. Dan kemudian perusahaan anjak piutang ini melakukan pembayaran kepada klien sebesar 80%. Dan juga anjak piutang
piutang ini melakukan penagihan kepada customer atas tanggung jawabnya. Dan terakhir, customer ini melakukan pembayaran kepada perusahaan anjak piutang atas tanggungannya. Kira-kira gambarnya seperti itu tentang disclosed factoring. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anjak piutang berdasarkan lingkup kegiatan, yaitu domestic factoring. Yang pertama, klien melakukan transaksi jual beli kredit kepada customer. Yang kedua, klien menyerahkan kopi faktur kepada anjak piutang. Yang ketiga, anjak piutang melakukan pembayaran di muka sebesar 80% kepada klien. Yang keempat, anjak piutang melakukan penagihan kepada customer. Yang kelima, customer melakukan pelunasan kepada anjak piutang. Dan yang terakhir, anjak piutang melakukan refund sebesar 20% kepada klien. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.